Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Ya. Hari ini kita pertama kali pembelajaran tentang dari teman kita untuk mempresentasikan. Nanti sampean didengarkan dengan seksama, dengan yang baik, dengan fokus. Nanti teman-teman ini akan menjelaskan tentang makna tata urusan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nanti teman-teman ini akan menjelaskan, sampean nanti boleh tanya. Ketika sampean tanya, nanti teman-teman yang di depan akan menjawab. Oke, siap? Ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita baca Suratul Fatihah. Semoga pembelajaran dan proses pembelajaran di kelas 8A ini berjalan dengan lancar. Ala hadinya. Al-Fatihah. Oke, langsung dilanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Kami dari kelompok Cilengsi, Ketua Evita Ayu Aprilia, Sekretaris Gaisa Putri Awalia, 2 Rismanto Nadia, pemateri Nurul Hanifah, 2 Evita Ayu Aprilia, 3 Talita, moderator Zarotusita. Kami akan menjelaskan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia. Tujuan pembelajaran kami kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian pengaturan undang-undang nasional. 2. Menjelaskan pengertian urutan peraturan perundang-undang. Kami dari kelompok Cilengsi, Ketua Evita Ayu Aprilia, Sekretaris Gaisa Putri Awalia, kedua Rismanto Nadia, pemateri Evita Ayu Aprilia, 2 Nurul Hanifah, 3 Talita, moderator Zarotusita. Kami akan menjelaskan tentang makna urutan peraturan perundang-undang di Indonesia. Tujuan pembelajaran kami kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. 2. Menjelaskan pengertian urutan peraturan undangan di Indonesia. 3. Menunjukkan contoh jenis undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makna tata urutan peraturan perundang-undang Indonesia. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang makna tata urutan peraturan undang-undang di Indonesia, saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah hukum itu penting? Ya, hukum itu penting dalam hidup bernegara. Hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan suatu masyarakat atau negara. Pastilah hidup akan kacau. 1. Pengertian peraturan undang-undang di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. A few moments later. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, saya akan membuka sesi tanya jawab. Tanya. Mungkin ada yang mau tanya jawab? Mau tanya? Nama? A few minutes later. Nama saya Sherly Denisa Anggra ini. Saya dari kelompok nomor 2. Ingin bertanya, istilah lex posteriori derogat lex priori itu apa? A few inches later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Nusa Faiza dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa yang dimaksud landasan yuridis? Nah, bisa jawab yang apa yang dimaksud yuridis atau yang satunya tadi. Yuridis. Ayo, siapa yang mau jawab? Oh. Untuk lembaga administrasi negara, landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan sebagai berikut. 1. Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. 2. Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. 3. Mengikuti cara-cara untuk prosedur tertentu. 4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Bisa. Saya bantu sedikit menjelaskan tentang les posteriori derogat. Nah, ini adalah peraturan perundang-undangan baru, menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Ketika ada peraturan undang-undang baru, otomatis undang-undang yang lama akan disampingkan. Tapi dengan catatan dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat, jika ada undang-undang sejenis tapi dan juga sederajat yang telah dilakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku. Prinsip ini dalam bahasa hukum disebut dengan istilah lex posteriori derogat lex priori. Nah, ini adalah bahasa hukum. Seperti ada justri mundut et mundut. Hukum itu sama meskipun berbeda, atau hukum itu berlaku semuanya itu sama. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Nah, tanya lagi ya. Nama saya Fernanda Dwi Stianingrum dari kelompok 2. Ingin bertanya, jelaskan mengenai asas pengayoman. Jelaskan mengenai asas pengayoman. 12 seconds later. Asas pengayoman. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan Indonesia. Rancangan UUD NRI tahun 1945 dipersiapkan semua Indonesia di bawah penduduk tentara Jepang oleh PBU PKI. Setelah dilakukan beberapa perubahan, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan UUD NRI tahun 1945 berdasarkan pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa proses membuat pengubah UUD NRI tahun 1945 harus melalui MPR. Tata cara perubahan UUD NRI tahun 1945 diatur di dalam pasal 78 Keputusan MPR nomor 1 MPR 2004 sebagai berikut. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota majelis. Jadi jika ingin mengusulkan suatu hal, harus diusulkan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota majelis. Kalau kurang dari sepertiganya, maka sebuah rapat akan cacat atau gagal. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Maksudnya, setiap usul harus tertulis dan jelas. Jika sebuah usul tidak jelas dan tidak ada alasannya, maka tidak dapat disetujui. Usul diajukan kepada pimpinan majelis dan pimpinan majelis mengadakan rapat pimpinan majelis untuk membahas usul tersebut. Paling lambat 90 hari sejak diterimanya usul. Jika lebih dari 90 hari, maka usul tidak akan diterima. Apabila rapat pimpinan majelis menilai usul perubahan telah memenuhi syarat, pimpinan majelis menggunakan anggota untuk melaksanakan sidang majelis. Putusan majelis dilakukan melalui 3 tingkatan, yaitu tingkatan 1, pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelas pimpinan yang diwujudkan pemandangan untuk fraksi-fraksi dan kelompok anggota. Tingkatan kedua, pembahasan oleh panitia ad hoc majelis terhadap setelah hasil pembicaraan tingkat 1. Hari pembahasan pada tingkat 2 ini merupakan rancangan putusan majelis. Tingkat 3, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan panitia ad hoc majelis dan bila mana perlu dengan kata akhir dari fiksi-fiksi dan kelompok anggota. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di negara Indonesia. Bahkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum, meskipun dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan. Bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak diakui. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Proses pembuatan keputusan majelis dilakukan melalui 4 tingkatan pembicaraan. Tingkat pembicaraan tersebut yaitu sebagai berikut. A. Pembahasan tingkat 1 oleh Badan Kerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan ini menjadi rancangan putusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. Pembahasan tingkat 2 oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi. C. Pembahasan tingkat 3 oleh komisi atau panitia ad hoc majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembicaraan pada tingkat 3 ini menjadi rancangan putusan majelis. D. Pembahasan tingkat 4 adalah pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc
majelis serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi jika diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwat kegentingan yang memaksa. Memerintah materi memuat peraturan pemerintahan pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut dalam bentuk pengajuan RUU tentang penetapan Perpu. Perpu menjadi undang-undang pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya bisa menerima atau menolak Perpu jika Perpu ditolak DPR. Maka Perpu 3 tersebut days tidak later, berlaku 3 dan weeks Presiden later, mengajukan many RUU months later, tentang 6 pencabutan and a Perpu half tersebut. hours later, Pada one Undang-Undang eternity Nomor later, 12 Tahun 2000 2011, years proses later, pembuatan undang-undang diatur 3:28 dalam pasal a.m. 16 sampai dengan tomorrow, pasal day 2, day 23, 3, pasal day 4. 43 sampai dengan pasal 51, dalam pasal 15 sampai dengan pasal 74. Guna mengetahui proses selengkapnya, kita juga dapat melihat pada tata tertib DPR mengenal tata cara pembentukan undang-undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan tata tertib DPR tersebut. Proses pembentukan undang-undang yaitu sebagai berikut. RUU dapat berasal dari DPR, yaitu Presiden. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Rakyat. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh materi atau pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian sesuai dengan lengkap dan tanggung jawabnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sebelum saya tutup, saya membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Tapi lebih baik tidak usah bertanya. Apa yang dimaksud ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Nama Evita Ayopriya dari kelompok 1. Apa yang dimaksud ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimate berlaku di negara Indonesia. Nama saya Kesha Putri Awalia dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan hierarki?
Nama saya Nur Hanifat dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Perpu? Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Nama saya Nikmatus Sahro. Saya dari kelompok 1. Saya akan menanyakan apa itu MPR. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nama saya Zara Desita. Saya dari kelompok 1 akan menanyakan apa tujuan rapat Badan Legis. Badan Legis. Halaman 4. Apa tujuan rapat Badan Legis?